Selamat pagi, saya Mesya Gabriela. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu minyak bumi dan dampak pembakaran bahan bakar. Pembelajaran KD 3.2. Minyak bumi, bahan bakar fosil yang terbentuk cairan kental berwarna coklat atau kehijauan yang mudah terbakar. Proses pembentukannya adalah yang pertama dimulai ketika tanaman atau hewan yang terkubur dalam kerak bumi selama jutaan tahun. Yang kedua itu tanaman atau hewan yang mati tersebut akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi. Yang ketiga itu semua sisa tanaman dan hewan yang telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam yang terbentuk alami. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbarukan. Hal ini dikarenakan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, yang terbentuk dari fosil makhluk hidup pada zaman purba. Karena diperkirakan banyak bumi akan habu pada 2027 di Indonesia. Menurut saya pada saat itu mungkin sudah ada alat teknologi yang lebih canggih yang tidak memerlukan minyak bumi, seperti energi tata surya akan energi listrik. Poin yang kedua itu proses terbentuknya minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad remik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Poin yang ketiga yaitu proses pengolahan minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi dibagi menjadi dua, yaitu proses pengolahan pertama yang dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang hingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan titik lainnya, yaitu yang pertama, fraksi yang pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dengan dikenal sebagai LPG. Fraksi kedua disebut nafa. Nafa tidak dapat langsung digunakan, tetapi dialah yang lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin. Fraksi yang ketiga selanjutnya dibuat kerasum atau minyak tanah. Fraksi keempat sering disebut dengan sebutan solar. Fraksi yang kelima disebut resida yang beruji hidrokarbon rantai panjang dana dapat diolah lebih lanjut. Pengolahan tahap kedua. Pada tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil pengulangan pada tahap pertama. Perengkongan pada proses ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rental, alkilasi, polimerisasi, remosmes, dan isomerasi. Yang kedua, proses prestasi produksi pendinginan. Yang ketiga, pembahasan dari kestaminaan dari proses pengolahan pertama dan tahap kedua sering terjadi komunikasi. Yang poin keempat bagian D yaitu bensin dan bilangan oktan. Hasil pengolahan minyak bumi umumnya dimanfaatkan sebagai bahan dasar. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai senyawa di hidrokarbon. Bilangan oktan. Penentuan bilangan oktan suatu bahan bakar dilakukan
pengusap di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan keasin standar. Berikut jumlah angka oktan beberapa bahan bakar. Berikut pembelajaran KD 3.3. Dampak pembakaran bahan bakar. Timbulnya kabut asap. Kabut asap atau smoke adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Terjadinya hujan asam ketika nitrogen oksidasi atau NO2 dan suhu oksida SO2 dan asap pembakaran minyak bumi dan gas naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini menyerap panas. Cara mengatasi dampak negatif pembakaran bahan bakar ada 4, yaitu yang pertama, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan dasar. Yang kedua, mengurangi pengendara motor yang berlebihan. Yang ketiga, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbun karbon monoksida. Yang keempat itu menentukan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Sekian dari saya, terima kasih.